Anda makhluk sombong. Pasirai saja di loro. Ingani wujud tunggal rasa mecah di loro kaya mengkono. Hakikatnya wujudku adalah satu. Siro duduk manungso ingkang selayake manungso. Ora ana manungso sing iso dadi loro. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Ketika tim Syiar dalam gelap melakukan liputan di pantai Watu Ulo, suasana berubah menjadi mencekam. Kang Didi Wahyudi, sang host, tiba-tiba merasakan hawa berat datang dari arah laut. Laut yang semula tenang, mendadak bergetar, seperti menolak kehadiran manusia. Dari pusaran ombak itu muncullah sosok tinggi, bermata nyala kebiruan, dan suaranya menggelegar. Ia memperkenalkan diri sebagai Bathara Kertoyudo, utusan Sang Hyang Baruna, penguasa Laut Kidul yang dikenal sebagai Nogo Segoro Kidul. Sosok ini tidak datang untuk bersahabat. Ia datang untuk memperingatkan, bahkan menantang. Ayat-ayat suci yang dibacakan kepadanya tak mempan. Setiap kalimat zikir seolah dipantulkan kembali ke udara. Ia menertawakan doa, menantang cahaya, dan menganggap dirinya abadi. Namun di balik ketenangan Syekh Athailah tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dengan satu gerak tangan, Syekh Athailah memancarkan ilusi ilahiyah, bukan tipu daya, tapi pantulan dari hakikat dirinya yang bercahaya. Dan seketika, Bathara Kertoyudo kehilangan arah pandangannya. Ia melihat dua Syekh Athailah, lalu 3 hingga 7. Namun semakin keras ia mencoba menyerang, semakin kabur pandangannya, hingga akhirnya ia sadar bukan Syekh Athailah yang berlipat, tapi hatinya sendirilah yang buta oleh kesombongan. Anda makhluk sombong. Pasirai saja di loro. Ingani wujud tunggal rasa mecah di loro kaya mengkono. Anda yang melihat, hakikatnya wujudku adalah satu. Tapi karena kesombongan diri Anda, membuat apa yang Anda pandang menjadi berbeda. Sapa sejatine sira? Sira duduk manungso ingkang selayake manungso. Iso ngerti ora ana manungso sing iso dadi loro. Sang Syekh tak berkata banyak, hanya satu kalimat yang terucap lirih. Kau tak melihat dua, tapi hatimu telah terbelah dari kebenaran. Dan dari sinilah misteri besar bermula. Karena dalam sejarahnya, Syekh Athailah diyakini memiliki nasab ilmu yang bersambung hingga Raden Kian Santang. Sosok yang dikisahkan mampu membelah diri menjadi 7 bayangan cahaya. Apakah peristiwa ini hanyalah kebetulan? Ataukah tanda bahwa ilmu yang diwariskan oleh Raden Kian Santang memang hidup dalam diri Syekh Athailah? Apakah kemampuan itu sekadar karamah atau bagian dari rahasia besar para penjaga cahaya di tanah Jawa? Setelah merasa kalah dalam pandangan dan kehilangan arah, Bathara Kertoyudo tak menyerah begitu saja. Ia menatap laut, menatap ke arah Samudra Selatan dan memanggil nama besar yang membuat langit mendung tiba-tiba bergetar. Baruna, datanglah wahai sang penguasa Laut Kidul. Dia tidak akan hadir. Percuma Anda memanggilnya, dia tidak akan hadir. Dia hanya memantau dari kejauhan. Suara itu menggema hingga ke dasar samudra. Namun sesungguhnya pemanggilan itu bukanlah permohonan pertolongan, melainkan tipu daya. Sebuah ilusi untuk menipu Syekh Athailah agar kehilangan fokus pada zikirnya. Gelombang besar pun datang. Ombak seolah menelan cahaya, dan suara Baruna yang berat seperti dari dunia lain terdengar memanggil. Kau lagi, Athailah. Sudah lama tak berjumpa. Kini kau berbeda. Berbeda wadah. Berbeda manusia. Tidak saya sangka. Akhirnya sudah lama tak bertemu. Ternyata. sudah pindah di tempat yang baru.
di wadah yang baru, di jasad yang baru, di bangsa manusia yang baru. Kalimat itu membuat angin berhenti sejenak. Semuanya terdiam. Kalimat sederhana yang menyimpan rahasia besar di baliknya. Apakah maksud dari berbeda wadah dan manusia? Apakah ini berarti Syekh Athaillah bukan sosok tunggal, melainkan sebuah cahaya keturunan, roh suci, yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh berikutnya, dari masa ke masa, dari manusia ke manusia, dengan satu misi menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan? Dalam catatan para wali tua, ada satu istilah yang jarang diucapkan. Nurul Wasithah, cahaya pengemban. Cahaya ini bukan milik satu insan, melainkan dititipkan, diwariskan, hingga menemukan wadah yang layak. Dan ketika Baruna berkata, "Kau berbeda wadah," ia sesungguhnya sedang berbicara bukan pada manusia, tapi pada cahaya yang sama, yang dulu pernah menantangnya ribuan tahun silam, yang kini hidup kembali dalam tubuh manusia, bernama Ustadz Muhammad Hakim Bawazir. Namun yang mengerikan adalah, Baruna mengucapkan kalimat itu dengan nada gentar, bukan sombong. Karena ia tahu, cahaya itu tak akan padam, tak akan mati, hanya berpindah, menunggu waktu untuk bersinar lagi. Syekh Athaillah menatap laut dan dengan tenang menjawab tanpa suara, "Hanya dalam hati, aku bukan yang dulu, tapi yang dulu masih ada dalamku." Dan sejak saat itu, ombak di pantai Watu Ulo berhenti. Tak ada lagi gemuruh, tak ada lagi ilusi. Kertoyudo lenyap, dan Baruna kembali ke kedalaman yang sunyi, menyisakan satu misteri yang belum terpecahkan. Siapakah sebenarnya Syekh Athaillah itu? Apakah ia manusia? Atau cahaya abadi yang turun silih berganti dalam rupa manusia pilihan? Apakah ia satu dari para nurul penjaga yang hanya muncul ketika keseimbangan dunia mulai terguncang? Ucapan Batara tersebut bukanlah sekadar nostalgia masa lalu. Ia adalah sandi gaib, pesan dari zaman yang sangat tua, sebelum langit dan bumi mengenal batas wilayah, ketika cahaya dan kegelapan masih bersatu dalam satu ruang. Berbeda wadah dan manusia, begitu katanya. Sebuah kalimat yang tampak sederhana, namun sesungguhnya mengguncang rahasia jagat roh. Karena dalam keyakinan para wali, ada makhluk yang tidak diikat oleh waktu dan tubuh. Ia bukan malaikat, bukan pula jin, melainkan Nur al-Haq, percikan cahaya ilahi, yang turun melalui garis pewarisan ruhani. Cahaya itu turun hanya kepada mereka yang mampu menanggungnya. Para penempuh jalan sunyi, para penjaga bumi yang mengemban takdir berat, menjaga keseimbangan antara kekuatan cahaya dan kegelapan. Dan Syekh Athaillah bukan sekadar manusia berilmu tinggi. Ia adalah penyambung nur dari zaman ke zaman, dari Raden Kian Santang hingga para wali berikutnya, dari para penyebar Islam di bumi Nusantara, hingga penjaga lautan di bawah Panji Laut Merah. Baruna tahu itu. Ia pernah menghadapi cahaya yang sama di masa lampau, ketika belum ada nama Syekh Athaillah. Mungkin dulu ia mengenalnya sebagai seorang wali tua, mungkin seorang panglima gaib dari timur, atau bahkan manusia pertama yang menantang kedigdayaan Laut Kidul. Karena itulah, ketika ia melihat Athaillah kini, ia sadar yang di hadapannya bukan orang baru. Cahaya itu telah kembali. Dan ketika cahaya itu muncul kembali di dunia, itu tanda bahwa akan ada perubahan besar di alam gaib dan dunia manusia. Jadi ucapan "kau berbeda wadah, berbeda manusia" bukan hinaan. Itu adalah pengakuan dari seorang penguasa laut bahwa yang datang di hadapannya adalah roh kuno yang pernah menantangnya ribuan tahun silam, namun kini hadir dalam bentuk baru, lebih kuat, lebih suci, dan tak lagi sendiri. Dan itulah sebabnya semua pasukan kegelapan gentar, karena mereka tahu cahaya itu tak akan pernah padam, hanya menunggu wadah baru untuk kembali menyalakan perang di antara langit dan bumi. Sahabat Nusantara, jika Syekh Athaillah hanyalah cahaya yang berpindah dari satu wadah ke wadah lain, maka siapakah sosok pertama yang menampung cahaya itu? Apakah beliau masih manusia atau sekadar perpanjangan tangan dari nur yang lebih tinggi?
Lalu ketika sosok itu berkata, "Kau kini berbeda wadah dan manusia," mungkinkah itu pertanda bahwa Syekh Athaillah bukan satu jiwa, melainkan warisan kesadaran yang terus hidup dalam tubuh-tubuh berbeda? Jika benar demikian, siapakah yang memegang kebenaran aslinya? Dan jika Syekh Athaillah telah berganti wadah, apakah itu tanda bahwa ilmu dan cahaya bisa melampaui jasad manusia? Atau justru peringatan bahwa bahkan para wali pun sedang diuji antara menjadi cahaya atau menjadi yang terbakar olehnya? Wallahu alam bisawab. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kisah-kisah seperti ini tak luput dari telinga kalian.